perselisihan mengenai angka-angka belakang. Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi seperti asas pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas dan berhasil, jujur dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya tidak baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum. Dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar. Selain persoalan konstitusionalitas, hal yang perlu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan pemilu sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Dasar 1945. Memeriksa dengan sesama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana. Ini sangat penting dilihat dari seluruh hukum tata negara, karena presiden dan wakil presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan yang kalau dilihat dari perspektif hukum tata negara, legitimasi dan konstitusional dan legal menjadi sangat fundamental. Karena tanpa siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan terjadinya instabilitas politik di negara ini. Baiknya dalam memeriksa perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu. Demikian pendapat saya mulia. Terima kasih. Ya, banyak poin tentunya yang sudah dapat kita catat dari apa yang disampaikan dalam kesaksian ya, saksi ahli Yusril Iza Mahendra dalam persidangan tadi. MK diharapkan dapat bekerja secara substansial, kemudian profesionalitas, legalitas. Apa yang menjadi catatan penting dari yang sudah disampaikan tadi? Iya, karena ini sebenarnya apa yang disampaikan Pak Yusril ya sebagai pakar hukum itu mengingatkan kembali bahwa tujuan dari MK yaitu memastikan bahwa jalannya pemilu presiden ini sungguh-sungguh bebas, jujur, adil, dan tentunya rahasia. Jadi bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu yang saya catat tadi. Oleh karena itu memastikan dalam perkara, memutus perkara ini betul-betul mempertimbangkan semua bukti-bukti dan semua tentunya tidak hanya dari norma yang standar, tapi ini norma konstitusional gitu ya. Dan tentunya memahami bahwa tidak bisa menutup mata bahwa memang ada, katakan gitu ya, kesalahan-kesalahan, kecurangan, ketimpangan dan sebagainya, dan melalui bukti-bukti itu ada. Oleh karena itu sejauh mana sebetulnya nanti amar keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu dengan pertimbangan-pertimbangan atau mempertimbangkan bukti-bukti konkret, fakta-fakta hukum seperti itu, nantinya bisa sampai mengerucut pada satu amar keputusan betul-betul gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ibu Siti melihatnya sejauh ini ke-9 hakim konstitusi ini sudah melihat data yang komprehensif, maksud saya untuk kedengaran suara, tidak ada dissenting opinion. Iya, kita harap itu. Jadi setiap satu teamwork kerja gitu ya, di KPU itu juga teamwork, kerja teamwork gitu. Dan juga di Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9, dan 9 ini semua praktisi hukum, pakar hukum gitu. Kita harapkan mereka sungguh-sungguh memiliki integritas, dan integritas kredibilitas itu yang mengedepan gitu ya, dibandingkan mungkin periode sebelumnya. Karena ini pertaruhan yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa melalui, katakan ya, sengketa pilpres ini dengan bagus, dengan betul-betul ada rasa yang ini ya, jujur, adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ini bagian dari public accountability dari MK. Itu mungkin kekecewaan kita akan sangat panjang. Kita sudah sangat amat kecewa ketika ketua MK itu dinyatakan ketangkap tangan dan sebagainya itu. Ya. Lalu kekecewaan kita betul-betul selesai, sehingga apa yang terjadi adalah semacam ketidakpercayaan lagi publik yang lalu menduduki MK waktu itu dengan cara seperti itu, dan itu tidak boleh terjadi lagi. Kejadian di mana dalam sidang perkara pilkada waktu itu
sampai ada masyarakat yang dengan sangat amat berani gitu ya, mendobrak-dobrak dan marah kepada yang namanya institusi MK itu, yang tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Artinya Mahkamah Konstitusi saat ini kembali diuji begitu ya? Betul. Nah, karena itu memang harus menunjukkan keseriusannya, empatinya, nuraninya, kepanjangan berpikirnya, dan memikirkan tentunya implikasi-implikasinya. Jadi kalau memang ada kekurangan data atau sehingga akan menyebabkan atau pengaruhnya terhadap amar keputusan, harus terbuka betul, transparan, dan semua pihak bisa mengetahui, masyarakat termasuk, ini kan pendidikan ya, pembelajaran dan tentunya pencerahan bagi masyarakat. Publik ingin, meskipun tidak pakar hukum, mengetahui, oh seperti ini pemilu itu. Berarti kalau prosesnya nanti yang akan datang, ini kan akan ada pilkada tahun 2015, berarti ini curang. Kalau katakan tahapannya seperti ini, berarti ada kecurangan dari pihak penyelenggara, gitu kan. Lalu pihak-pihak terkait yang juga akan menyimpangkan. Nah itu kita inginkan masyarakat mulai enlightening, sehingga kita meningkat gitu ya, jenjangnya itu ke kualitas yang lebih pemilih yang rasional. Itu kita harapkan nantinya. Ibu Siti saat ini sudah 5 kali sidang berjalan di Mahkamah Konstitusi, bukan hanya saksi fakta, tapi juga ada saksi ahli. Saya bisa mengatakan bahwa ini merupakan peran saksi ahli. Iya. Argumen, adu kuat argumen antara saksi ahli, baik itu dari pihak Jokowi JK, dari pihak Prabowo, dan juga dari KPU. Iya. Menurut Ibu Siti, ukuran prosentase dari kekuatan saksi ahli untuk mempengaruhi hakim konstitusi ini seberapa besar? Iya. Tentunya masing-masing saksi ahli ya, menurut saya itu ya, mereka akan merujuk kembali kepada apa materi substansi gugatan itu. Jadi substansi dari materi gugatan itu apa? Kalau substansinya seperti itu, masing-masing saksi ahli, Pak Yusra, Irman Putra Sidin gitu ya, itu akan mengacu kepada gugatan itu, materi itu, dan ingin berargumen baik secara teori, secara teks, konteks. Tadi itu banyak teksnya, jadi berarti banyak merujuk pada konstitusi, pada undang-undang, dan sebagainya, karena mereka adalah pakar hukum gitu. Banyak sekali yang dirujuk itu. Argumen-argumen tadi seberapa dalam gitu ya, seberapa substantif gitu ya, seberapa signifikan memiliki koneksi gitu ya terhadap gugatan tadi itu. Kalau memperkuat apa yang menjadi gugatan nomor 1, menurut saya itu akan dipertimbangkan serius. Kebetulan saya juga pernah menjadi saksi ahli seperti itu. Kalau kesaksian kita ya, argumen-argumen kesaksian kita dibangun bukan atas dasar yang lain-lain, atas dasar teks dan konteks ya, merujuk kembali pada konstitusi, merujuk pada undang-undang, empirik konkretnya gitu ya, sebagai scientific evidence, itu kuat sekali. Sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak, menyanggah argumen kita. Paling-paling justru menimbulkan satu keingintahuan yang lebih dalam dari hakim itu untuk memperkembali argumen kita. Biasanya seperti itu. Baik, itu adalah kepentingan dari hadirnya saksi ahli yang dihadirkan pada hari ini. Tapi merujuk kembali persidangan kemarin-kemarin dari berbagai bukti yang sudah dihadirkan persidangan, apakah Ibu Siti juga melihat para hakim konstitusi ini sudah cukup mengakomodir bukti-bukti itu? Saya melihat sampai pada saksi yang di Papua gitu ya, dari khususnya saksi data ya dari Papua itu, menurut saya mereka kan betul-betul representatif, bisa mengatakan apa adanya, bukan rekayasa, apa adanya yang mereka katakan, yang mereka ucapkan gitu ya, itu terlibat semua gitu, sehingga memang sugestif ya menurut saya sebagai kita pemirsa, apalagi hakim konstitusi dalam hal ini. Memang ada, memang tidak ada di situ, tidak ada kegiatan pilpres, tidak ada pencoblosan. Yang dia saksikan adalah sepi gitu kan dan sebagainya. Lah itu menurut saya menarik. Berarti ini ada tahapan yang lompat gitu ya, yang tidak dilalui. Dan dengan kata lain sangat jelas bahwa ini ada satu lompatan yang tentunya ini kesalahan gitu kan, karena tadi itu kalau hukumnya itu satu suara saja, ini hak konstitusional yang harus
dimintakan atau digugat, apalagi lebih dari satu. Baik, Ibu Siti melihatnya sejauh ini data yang dikemukakan oleh para saksi ini masih relasional dengan tim dari sudut pandang komunikasi politik. Iya, yang diminta memang